Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngevlog lagi pagi-pagi guys. Pagi-pagi. Ini kebetulan anak-anak saya lagi pada berangkat sekolah. Sepi nih sekarang. Sepi. Jadi nggak ada yang bisa bantuin bener-bener nih sekarang nih teman-teman. Oke, saya mau ngebahas tentang polemik teman-teman. Polemik perihal mobil listrik yang belakangan ini lagi rame ya, masalah mogok di jalan gitu kan. Mogok di jalan perihal baterainya, masalah baterai akinya ya, baterai aki 12 voltnya. Kita udah bikin 3 video kan kemarin kan, kita udah bikin 3 video, tapi ternyata masih banyak juga teman-teman yang belum paham menurut saya gitu ya. Karena semalam itu saya banyak japri-japrian, chatting-chattingan dengan teman-teman pemilik EV juga, apalagi saya kan di komunitas ya kan, di komunitas. Jadi banyak banget gitu yang ya sharing gitu, bukan menggurui tapi sharing teman-teman. Nah, tapi poinnya saya setelah ada beberapa teman-teman yang coba lihat deh konten ini, atau coba lihat deh di komunitas sebelah gitu ya, itu lagi rame ribut masalah ini perihal mobil perihal kasus inilah gitu ya, perihal kasus ini gitu teman-teman. Nah, saya sempat lihat jadi kayak polemik gitu, dan ya ternyata masih banyak teman-teman yang belum begitu paham tentang yang sudah saya jelasin kemarin gitu, harapannya sih harusnya itu sudah bisa menjawab ya, tetapi sepertinya enggak. Nah, hari ini saya coba bikin lagi nih sebentar nih, nggak tahu nih ini jadi sebentar apa jadi lama, saya nggak tahu nih, karena kalau mau dijelasin secara detail, ya jadinya kita terlalu teknis banget gitu ya, Nah, ini nggak apa-apa, saya buatin aja gitu, Walaupun sebenarnya saya udah kasih tahu kan, coba nonton video-video saya yang 3 tahun yang lalu, yang ngebahas kenapa mobil EV bisa drop, itu ada loh. Ketika aja di konten saya tuh, aki mobil EV kenapa drop gitu ya, itu ada, itu saya jelasin detail. Terus tentang baterai maintainer, sistem baterai maintainer, atau ada yang ngomong, Om kok saya ketik di BYD nggak ada baterai maintainer, ya mungkin namanya kan beda-beda, seperti yang saya udah kasih tahu kan, bisa namanya smart charging katanya, atau smart apa terserah, yang jelas sistemnya sama, fungsinya sama teman-teman gitu ya. Itu udah saya jelasin juga di konten kita yang jelasin tentang intelligent battery maintenance gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena saya lihat oh iya ya, jadi rame, jadi terkesan mungkin pendapatnya jadi beda-beda gitu. Nah, nih kebetulan saya lagi buka konten saya nih guys, coba ya kita lihat ya. Nah ini ya kan. Nah ini teman-teman ya, ini kan saya bikin konten pertama nih. Konten pertama ini adalah ya saya jelasin tentang mobil kelistrikannya seperti apa kan gitu ya. Terus yang kedua ini saya membuktikan bahwa aki mobil listrik itu bisa dijemper gitu kan, bisa dijemper seperti layaknya mobil ICE gitu, jadi nggak usah khawatir. Terus yang ketiga gitu, yang ini gitu, ini saya bikin konten juga ya, membuktikan juga karena banyak pertanyaan, bener nggak sih mobil listrik itu seperti kayak mobil ICE yang kalau misalkan sudah dijemper, misalkan terus alternatornya itu akinya itu misalkan dilepas, dia bisa masih tetap jalan gitu ya, tetap masih bisa nih kan, kita buktikan semua gitu ya tuh. Jadi dengan 3 itu harusnya udah bisa menjawab gitu, tetapi ternyata ya masih belum gitu ya. Tapi mau nggak mau harus saya jelasin secara detail teman-teman, saya jelasin secara teknis rinci gitu ya, mudah-mudahan nanti dengan ini teman-teman jadi paham. Nah, karena apa? Karena banyak pertanyaannya ternyata menurut mereka tuh Om belum menyasar sama problematikanya atau pertanyaan teman-teman semua, yaitu mungkin nggak sih mobil listrik itu lagi jalan tiba-tiba mati gitu ya, pertanyaan itu sebenarnya Om gitu kan. Sebenarnya kalau orang yang paham dari 3 konten itu harus sudah paham sih, sebenarnya harusnya sudah paham teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nanti kita jawab gitu ya teman-teman. Bisa apa enggak sih? Atau saya jawab sekarang? Jawabannya bisa. Jadi kasus yang pengepul mobil itu mungkin terjadi teman-teman, mungkin banget terjadi. Kan udah saya jelasin tuh di konten pertama, di konten kedua, konten 3 itu sebenarnya kalau teman-teman nyimak bener-bener itu harusnya udah bisa menyimpulkan. Jadi memungkinkan terjadi mobil saat berjalan, walaupun DC to DC-nya sudah aktif, mungkin terjadi dia mati juga di tengah jalan dalam keadaan berjalan. Nah makanya
Saya kasih detail deh nanti, saya kasih detail. Cuma saya bingung nih, di rumah nggak ada papan tulis. Spidol juga lagi nyari-nyari nih saya lagi nyari-nyari spidol. Mudah-mudahan nemu, atau di kaca sini aja kali ya. Nah mungkin di kaca kali teman-teman ya. Nanti kita coba jelasin detail teknisnya ya seperti apa ya. Oke, saya siapin dulu. Apa di kaca memungkinkan, saya cari spidolnya dulu. Begitu guys ya, biar nggak pada ribut. Ya mudah-mudahan ini sekali lagi ya, ini disclaimer, ini analisa saya ya mudah-mudahan nanti bisa kita belajar bareng. Kalau ada komen, ada yang mungkin saya salah nanti dalam menjelaskan, silakan teman-teman bisa koreksi gitu ya. Oke guys, saya cari dulu ininya apa spidolnya, karena nyari spidolnya yang nggak permanen susah nih, saya nggak nemu nih, saya harus nanya anak saya atau istri saya dulu. Begitu dulu ya guys ya. Akhirnya dapat teman-teman. Ini apa spidol, tapi nggak tahu nih habis nggak ntar kalau kita lagi jelasin di tengah jalan gitu ya. Ini nemu aja tadi, ini nggak sengaja dapat. Ini juga kita pakai ini dong. Di kaca saya tutup aja pakai kertas aja gitu ya, biar nggak tembus. Terus kita mau mulai dari mana nih guys? Kita mau mulai dari menjelaskan intelligent battery maintainer dulu. Atau kalau di beberapa mobil mungkin smart charging lah atau apalah bahasanya, tapi intinya sama. Atau kita mau bahas yang langsung ke poinnya, bisa nggak sih mobil itu mogok apa mati di jalan gitu ya, kalau sampai ada failure tentang aki tadi. Enaknya di mana nih? Mungkin nih yang bikin mati dulu kali ya, karena teman-teman banyak yang nungguin itu, jadi kita bahas itu dulu ya. Oke, gimana nih megangin sembari jelasin, ini susah juga nih. Saya balik dulu deh kameranya ya. Guys, kita mulai ya. Ini udah saya coret-coret nih biar cepet nih videonya teman-teman. Oke, jadi saya mau jelasin teman-teman bahwa teman-teman harus tahu dulu prinsip kerja mobil listrik ya. Mobil listrik itu kurang lebih seperti ini. Ini menurut saya yang saya pelajari teman-teman ya. Jadi umumnya begini. Di sini ada tombol startnya. Jadi kalau teman-teman itu pencet tombol start gitu ya, itu dia akan akan komen ke VCU. VCU itu adalah Vehicle Control Unit. Setelah itu dia VCU ini menanya ke BMS. BMS ini ada di dalam baterai pack ya. Jadi BMS ini ada di dalam baterai pack, dengan kontaktor juga sama, ada di dalam baterai pack juga. Jadi ingat tadi start, dia komen ke VCU, tanya VCU, VCU-nya coba tanya ke BMS. BMS-nya oke nggak baterainya, sel-selnya ada masalah apa tidak. Jika tidak ada, dia akan perintahkan kontaktor. Kontaktor ini adalah jantung utamanya, ibaratnya tuh dia dinamo starter lah. Kalau di mobil ICA itu dinamo starter, dia jalankan dinamo starternya. Nah, kalau dinamo starternya sudah hidup, otomatis baterai pack yang high voltage ini akan disalurkan ke DC to DC ini teman-teman. Nah, DC to DC nanti ya tugasnya dia akan ngecas aki juga gitu teman-teman. Nah, sementara modul VCU ini, BMS yang ada di dalam baterai pack, kontaktor yang ada di dalam baterai pack itu butuh tegangan dari si aki yang low voltage ini teman-teman. Jadi ingat ya sekali lagi ya, VCU, BMS, kontaktor itu butuh tegangan dari si aki 12 volt kita ini yang low voltage gitu ya. Nah, berapa sih besaran minimum alat-alat ini bekerja gitu ya. Nah, biasanya teman-teman, itu main di 11,8 volt ya. Jadi kalau tegangan aki teman-teman di sini tuh masih di atas 11,8 volt, artinya berarti modul-modul ini siap bekerja gitu ya, siap bekerja nih. Aki teman-teman sekarang diukur misalkan anggap aja 12 volt gitu ya, 12 volt misalkan 12 volt, artinya kan di atas 11,8 dong. Berarti semua piranti ini dia pasti bisa bekerja. Teman pencet tombol start, VCU terima respon, tanya ke BMS, BMS nggak ada problem, dijalanin kontaktornya, baterai pack ini langsung ngeluarin tegangan high voltage-nya ke DC to DC, dan dia langsung menjalankan semuanya kan, mendistribusikan kan. Nah, terus sekaligus dia mengecas akinya juga yang 12 volt. Prinsipnya hanya seperti ini aja teman-teman. Gitu ya, ini teman-teman harus pahamin dulu. Nah, tetapi ingat tadi, setiap piranti VCU, BMS, kontaktor itu dia butuh tegangan kerja juga. Tegangan kerja berapa? Ini nih 11,8 volt. Udah paham ya? Dari sini 11,8 volt. Nah, kasus yang kemarin yang kita di video kita gitu ya. Di video kita kan kita buktikan tuh kalau akinya itu udah nggak bagus gitu kan. Kita coba pakai power bank jumper. Kita jumper kan di sini kan. Kita jumper pakai power bank jumper.
Karena apa? Kan kemarin teman-teman lihat kan aki yang apa? Yang kita pinjam dari toko itu kan tegangannya sudah 10, berapa tuh kemarin ya? 10,9 volt ya. Jadi aki saya yang saya pinjam ini pinjam SOAK ya, pinjam sudah SOAK kategorinya. Ini kita ukur kan kemarin kan, kalau teman-teman ikutin channel kita konten kita kemarin kan pasti tahu dong. 10,9 volt. Artinya berarti tegangan di aki sini 10,9 volt nih. Apakah bisa bekerja? VCU-nya, BMS-nya, kontaktornya nggak bisa kerja. Karena tegangannya sudah segini, di bawah standarnya permintaan dia. Nah, makanya kita butuh jumper di sini. Aki itu kita jumper, pakai powerbank jumper supaya harapannya powerbank jumper itu ngeluarin 12,5 volt atau 13 volt lah, gitu ya. Jadi si powerbank jumper itu ngasih tegangan 13,5 karena 13,5 volt otomatis di sini 13,5 semua kan. Makanya dia mau diredikan start VCU semua karena tegangannya semuanya kerjalah dia teman-teman. Makanya waktu di jumper bisa ready masuk teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi inget tuh waktu saya pinjam aki SOAK saya pasang kemarin nggak mau kan, teman-teman kan bisa buktiin tuh kemarin kunci aja nggak mau gitu kan, buka kunci nggak mau, semuanya nggak mau, pencet tombol start semuanya mati lah, nggak ada yang loading. Karena apa? Karena di bawah, karena semua peranti ini butuh 11,8 volt. Paham ya teman-teman dari situ. Nah setelah itu kan kita pasang, kita jumper. Setelah jumper mau kan ready kan? Nah mau ready kan? Nah sekarang pertanyaannya, Om kok berbeda? Ada kasus yang Om pengepul mobil itu dia waktu di jumper nyala tapi dilepas mati. Nah ini yang saya mau jelasin nih. Sedangkan mobil Om dilepas habis di jumper dilepas kok masih nyala. Nah ini yang saya mau jelasin. Makanya saya bilang ada kategori aki itu yang SOAK-nya seperti apa kan. Nah di sini saya kasih penjelasan teman-teman. Aki yang bagus teman-teman ya. Ini aki yang bagus itu kalau tegangannya ini teman-teman. Kalau 12,7 sampai 12,8 ini aki dalam keadaan tidak terkonek ke mobil ya gitu ya. Tidak terkonek ke mobil nih yang bagus kayak gimana sih? Kalau diukur 12,7 sampai 12,8 itu sangat baik. Kalau pengukuran 12,5 sampai 12,6 itu normal. 12,3, 12,4 itu lemah. 12,1 sampai segini itu sangat lemah. 11,9 sampai 12 itu mendekati SOAK nih teman-teman. Nah kalau di bawah ini di bawah 11,8 apalagi gitu ya. Ini udah pasti SOAK teman-teman. Makanya kemarin kita kan 10,9 itu kategorinya sudah SOAK. Nah itu kita ngomongin masalah aki nih. Jadi kalau teman-teman ukur akinya teman-teman berapa sih sekarang? Oh saya 12,5, oh normal berarti itu aki teman-teman normal kalau memang range-nya di sini. Nah ini baru tegangan. Sekarang kita ngomong masalah resistansi. Di aki itu ada resistansinya teman-teman. Inilah yang menyebabkan drop voltage ini nanti nih. Nah teman-teman bisa cari literatur nanti ya dari manapun. Itu kalau aki teman-teman ya, resistansi aki itu di bawah 10 mili ohm. Ini kayaknya kemarin saya salah ngomong nih, saya mega ohm kemarin salah ya. Saya koreksi nih. Jadi kalau di bawah 10 mili ohm gitu ya, apalagi sebenarnya kalau bisa sih di bawah 6 ohm itu bagus banget. Jadi kalau aki yang masih 10 mili ohm di bawah 10 mili itu aki baik atau normal. Nah sementara kalau di atas 50 mili ohm itu udah mulai lemah tuh. Nah terus kalau di atas 100 mili ohm itu udah lemah banget. Nah di atas 150 mili ohm itu udah SOAK kategorinya. Nah kemarin kita kan ngukur kan nih, kita tes ukur nih aki kita yang pinjam nih, yang aki pinjaman kita itu kita ukur berapa kemarin? 186 mili ohm atau sama dengan 0,186 ohm. Ingat ya teman-teman kemarin cek kan. Sementara kalau aki yang bagus, yang kan kita sempat aki yang bawaan BYD sendiri kan tuh bagus tuh, dia cuma 6 mili ohm tuh kalau nggak salah, 6 mili ohm. Berarti bagus banget tuh, sama juga 0,006 ya ohm. Bagus banget gitu kan. Nah kategorinya berarti kan di bawah 10 mili ohm, berarti baik dan normal. Sementara kalau yang kemarin kita pinjam 186 mili ohm gitu ya, kategorinya sudah mulai SOAK, udah SOAK bahkan gitu ya. Nah tapi kenapa kok kemarin masih bisa? Nah sekarang kita ukur. Nah hukum ohm teman-teman, kalau belajar hukum ohm itu ya ada yang namanya drop voltage. Cara rumusnya apa? Ini rumusnya adalah V sama dengan I kali R. V itu tegangan, I itu adalah arus, ampere, R itu adalah resistansi, hambatan. Nah ini nih hambatannya tuh ya ini. Nah sekarang kalau dari rumus ini kita ketahui tadi ya, pertama tes ukur aki yang SOAK. Berapa sih resistansinya? Oh resistansinya adalah 0,186 ohm. Berarti saya taruh di sini ya nih. Yang R-nya berarti ini 0,186 ohm. Nah terus I-nya dari mana Om bisa tahu? I-nya itu adalah beban yang lagi berlangsung. Kalau beban normal ya, aki lagi dicas gitu ya. Aki aja kan sebagai beban kan. Ini baru aki doang loh, belum ngomongin power window nyala, head unit nyala,
blower AC nyala, belum ngomongin itu nih. Anggap aja 10 ampere kita anggap. Beban yang lagi berlangsung 10 ampere nih I-nya. Berarti artinya drop voltage-nya adalah segini teman-teman. 10 ampere dikali 0,186 ohm itu ketemu adalah 1,86 volt. Berarti drop voltage-nya itu adalah 1,86 volt teman-teman. Jadi nih ya, baik lagi di sini aki yang soak tadi gitu kan dipasang di sini yang dengan resistansinya itu adalah segini kemarin gitu kan. Terus ternyata drop voltage yang dihitung dengan berdasarkan hukum Ohm ini adalah 1,86 volt, maka nih di sini teman-teman kan DC to DC itu anggap aja tadi kan sudah hidup ya, DC to DC itu anggap aja ngeluarin tegangan 13,8. Drop voltage tadi berapa? Ini 1,86. Nih 1,86 ketemu berapa? Dikurangin 13,8 dikurang ini ketemulah segini 11,94 volt. Maka aki yang dipasang di sini tadinya di jumper sudah ready, jumpernya dilepas kok bisa masih bisa nyala Om mobil Om kemarin karena tadi tegangannya dropnya cuma segini 13,8 dari DC to DC, dropnya 1,86 ketemulah 11,94. Nah akhirnya di sini beraliran nih ya VCU BMS kontaktor itu beraliran berapa tadi 11,94. Masih masuk nggak requirementnya? Masih masuk kan tadi kan drop voltage segini kan, maka karena dia drop akinya sudah lemah di sini maka dia jadi segini tegangannya nih, jadi segini. Tapi masih masuk karena permintaan alat-alat ini 11,8. Sementara tegangan kita walaupun sudah drop tapi masih 11,9. Masih hidup nggak? Masih hidup. Nah makanya kenapa waktu jumper dilepas masih hidup. Begitu penjelasannya teman-teman. Nah sekarang kasus di mobil Om pengepul itu kenapa dilepas kok mati? Kita kan nggak tahu resistansinya dia berapa. Misalkan resistansinya dia anggap aja 250 miliohm. Artinya sama juga 0,25 ohm. Kalau dikali 10, ini ngomong baru ampernya 10 doang nih. Dikali 0,25 ohm, artinya drop voltage-nya sudah 2,5 volt. Bayangin tuh, kalau resistansinya 250, kan saya nggak tahu resistansinya aki itu berapa. Berarti kalau resistansinya kita anggap 250 aja, berarti sudah drop voltage-nya adalah 2,5 volt. Kalau bebannya 10 ampere, ini ngomong baru beban 10 ampere. Kalau bebannya lebih dari ini, saya nggak tahu kan, ada aksesoris, ada apa segala macam saya nggak ngerti. Bebannya itu lebih dari ini, ya berarti kan faktor kalinya lebih gede lagi, gitu kan? Nah berarti sama juga DC to DC yang tadinya 13,8 volt dikurang 2,5 volt, 2,5 volt. Berapa dropnya nih? Berarti sama juga 11,3 volt. 11,3 volt. Nah, 11,3 volt ini kalau saya taruh di sini berarti jadi 11,3 volt. Di bawah requirement nggak? Di bawah. Karena di bawah permintaan alat-alat ini semua, dia nggak kerja, mati. Makanya si kontaktor ini utama yang tadinya tuh tugasnya adalah mengalirkan baterai pack yang high voltage ini ke DC to DC. Karena dia harus kerja di 11,8, disuplainya 11,3, ya mati. Nah ini teman-teman penjelasannya seperti itu. Ini baru tadi jadi tetap berpengaruh ya, resistansi itu berpengaruh karena hukum tadi nih, rumus tadi gitu loh. Ini baru ngomongin 10 ampere. Kalau misalkan bebannya gede gitu kan, nah makanya saya nggak tahu nih. Ini ngomongnya standar aja nih, 10 ampere aja udah segini. Kalau 20 ampere bisa 5 volt kan yang berkurang gitu kan. Nah makanya pertanyaannya sekarang balik lagi. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Nah, begini kan dibalik enak. Jadi nggak kelihatan kita. Nggak, tadi saya nutup ini nih karena kalau terbuka terus cepat habis. Nah, jadi gitu teman-teman. Pertanyaannya adalah, Om, intinya kalau mobil lagi jalan bisa nggak Om mati mendadak? Mungkin terjadi teman-teman, mungkin terjadi ya. Saya ya sebenarnya di komunitas itu ada tim teknis. Kalau kita di komunitas itu ada tim teknis. Tim teknis itu member itu dia ada G-form-nya. G-form yang kalau ada kendala-kendala keluhan-keluhan itu masuk ke tim teknis kita. Nanti tim teknis kita tuh kita berdiskusi dengan tim teknikal dari ATPM gitu kan. Jadi saya tahu ada problem-problem seperti ini. Nah kemarin itu saya nggak detail ya pastikan bahwa mobilnya Om pengepul mobil itu saya menganalisis sampai DC-nya problem lah apa enggak, karena kan dapat informasinya aki ganti selesai. Nah makanya saya jelasin tuh, saya nggak ngomongin DC-nya rusak kali, saya nggak mau berspekulasi tentang itu karena jelas kok kan dia bilangnya
aki ganti selesai. Nah, saya yang menjelaskan, saya menganalisa. Oh ya, intinya dapat informasi itu, saya coba analisa. Kenapa sih kalau bisa dia begini? Ya ini jawabannya teman-teman. Sebenarnya kemarin saya udah jelasin, cuman saya nggak detailin seperti ini ya. Nah, karena takutnya kepanjangan kan kalau seperti ini kan. Jadi jelas ya, mungkin aja terjadi. Karena apa ya tadi? Misalkan kita nggak tahu resistansi itu kapan dia drop tiba-tiba. Karena aki ini emang sekarang ini luar biasa teman-teman. Aki-aki sekarang ini ya kita nggak tahu. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa resistansi itu berpengaruh. Kalau resistansi, makanya gini, makanya teman-teman kalau servis itu suka di print out kan, habis servis suka di print out ini baterai kesehatan baterai kecilnya ya, kan suka di print tuh. Nah teman-teman bisa lihat di situ, udah aware berapa resistansinya, berapa tegangannya teman-teman. Nah dari situ bisa kelihatan, wah udah tegangan saya udah mulai nih 12,1, 12,2. Resistansinya udah mulai nih. Nah, teman-teman terserah teman-teman nih. Teman-teman mau ganti, takut mogok di jalan, atau teman-teman yang penting punya power bank jumper, ya silakan aja gitu ya. Cuman kan kita nggak tahu. Nanti waktu teman-teman lagi masalah di jalan, kan segini, kan kita nggak tahu resistansinya kapan tiba-tiba jelek banget gitu. Misalkan sekarang diukur resistansinya masih 100 ohm. 100, kayak tadi saya lah contohnya nih. Yang kita kemarin pinjam itu kan resistansinya misalkan 186 mili ohm. Kan kita nggak tahu tiba-tiba dia kapan jadi 200 mili ohm apa 250 mili ohm, kan kita nggak tahu. Nah yang menyebabkan akhirnya drop voltage makin tinggi. Kalau drop voltage tinggi, ya bisa jadi mobil tiba-tiba mati di jalan. Karena apa? Semua kelistrikan tegangannya kurang kerjanya teman-teman gitu loh. Karena ada drop voltage tadi, walaupun DC to DC-nya sudah supply. Jadi banyak juga orang ngomong kan DC DC-nya udah supply om. Ya sama juga gini. Nah contoh nih, teman-teman pasti punya mobil EV udah punya dong wall charger kan. Wall charger kita itu kalau yang ada displaynya, tegangan dari PLN loh. Ini PLN kan sumbernya nih. PLN itu tegangan 220 volt. Tapi banyak yang komen, "Om, kenapa ya waktu saya ngecas tegangan PLN darinya 220 volt turun jadi 100, misalkan jadi 200 volt misalkan, dari 220 jadi 205." Kan berarti ada drop kan di situ kan. Ya tadi oh teman-teman, karena ada beban yang tinggi. Bayangin di rumah teman-teman selama ini ada nggak yang bebannya itu 7,7 kW? AC cuma 1 PK, 2 PK paling cuma 1,5 kW. Mesin cuci, kulkas, apapun lah. Ada nggak yang sekali sedot 7,7 kW? Nah makanya semakin berat beban itu voltage itu semakin drop. Apalagi kalau sampai ya tadi banyak resistansi tadi berpengaruh banget ya teman-teman ya. Oke lah itu sebagai analogi aja biar teman-teman tahu. Nah makanya tegangan dari DC to DC yang sudah disuplai 13, sekian bisa jadi drop tiba-tiba karena resistansi tadi. Jadi makanya kalau aki memang sudah soak banget, resistansinya sudah tinggi, itu memungkinkan banget mobil itu bisa mati di jalan teman-teman. Makanya ini tips dari saya, mungkin ya saya juga belum pernah praktekin juga. Jadi kalau misalkan terjadi kita mogok, kita coba jumper dulu pertolongannya, seperti kayak konten kita kemarin. Jumper nyala, masih bisa ready, masih bisa jalan, berarti ya tadi seperti kasus yang kita demoin kemarin, resistansinya masih bisa masuk di atas 11,8 volt. Tapi kalau kasusnya kayak om pengepul di jumper dilepas mati, menurut saya coba diambil langkah solusinya, mendingan lepas aja akinya. Ya, lepas aja akinya. Jadi setelah jumper nyala, ready, atau sebelum ready, atau jangan-jangan nggak usah pakai aki deh. Akinya copot dulu satu kutubnya, setelah itu di jumper aja, setelah udah ready udah nggak usah. Karena apa? Karena si aki itu malah jadi beban gitu loh. Si aki itu yang sudah soak itu malah menjadi beban, bikin drop voltage. Jadi lebih baik kalau ada kasus di tengah jalan mati di jumper nggak mau hidup, mati lagi, lepas, mendingan aki coba lepas aja, biar ready aja, jalan aja, coba ke bengkel aki gitu untuk tuker aki teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya, ini menjelaskan detailnya seperti ini. Kita mau sambung lagi kan nih ke masalah yang baterai maintainer nih. Soalnya agak lumayan panjang tuh kalau baterai maintainer tuh. Atau mau dibikin besok aja. Tapi ini daripada bongkar-bongkar lagi, kita lanjut aja ya. Nggak apa-apa ya kepanjangan teman ya. Oke guys, kita lanjut masuk ke baterai maintainer. Yang ini mudah-mudahan menjawab ya. Kalau ada yang ada yang mau komen silakan. Seperti apa mungkin mau koreksi silakan. Gitu ya. Kita lanjut ke baterai maintainer teman-teman. Oke, kita mulai lagi ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke baterai maintainer teman-teman. Ini udah saya coret-coret sedikit. Kita sekarang jelasin teman-teman. Oke, kita mulai. Teman-teman tahu ya, di mobil kita itu kan tadi jelas kita lagi bahas aki 12 volt nih. Ada aki 12 volt, dia low voltage ya, low voltage.
Nah, contoh misalkan akinya itu 35 Ah nih, teman-teman. Aki di mobil kita adalah 35 Ah gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, yang namanya prinsip kerja aki gitu ya. Aki di mobil lah pokoknya, mau mobil EV, mobil apapun sama gitu ya. Nah, jadi aki itu, teman-teman, kalau dia di charge, kalau dia lagi di charge ya, itu hanya terima 10-20% biasanya, teman-teman. Jadi kalau misalkan aki itu lagi di charge nih, dia hanya bisa masuk itu ke dalam ke dalam aki itu hanya 10-20%-nya aja. Jadi hanya bisa masuk tuh 3,5 sampai 7 Ah, teman-teman. Ya. Jadi hanya bisa masuk, ingat ya, 10-20%. Ini juga tergantung kesehatan akinya. Jadi 10-20% itu tergantung kesehatan aki lah gitu. Nah, jadi teman-teman tahu ya, sekali lagi saya jelasin, aki di mobil itu yang LV 12 volt ini kalau lagi di cas itu masuknya itu terima itu hanya 10-20%. Ini umumnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa cari literaturnya di Google lah gitu ya. Nah, bayangin kalau masuk cuma 3,5, anggap aja kita bilang masuk 7 Ah deh. Jadi lagi nyedot dari alternator atau dari DC itu lagi nyedot tuh 7 Ah gitu ya. Lagi nyedot 7 Ah, karena kan 20% dari 35 Ah. Semakin gede Ah-nya si aki, ya semakin gede juga masuknya disedot sama si aki gitu ya. Nah, tapi ingat nih, nilai 7 Ah ini adalah dalam waktu 1 jam. Makanya disebut 7 Ah dalam waktu 1 jam. Jadi kalau lagi alternator hidup atau DC hidup, ngecas aki, kalau selama 1 jam itu dapat 7 Ah gitu ya. Paham ya, dari sini sampai sini paham ya? Oke. Nah, hukum alamnya aki juga, teman-teman, itu ada yang namanya self discharge. Ini self discharge nih, kelihatan nggak ya? Self discharge. Jadi dia akan ngebuang dirinya dia sendiri. Jadi aki itu kalau didiemin aja nih gitu ya, nggak connect kemana-mana nih, itu dia ada self discharge, teman-teman. Itu sebesar berapa? Biasanya 100 mA atau 0,1 ampere, teman-teman. Tuh, ini self discharge-nya. Jadi kalau aki didiemin aja lama-lama hilang nih. Dari 35 Ah lama-lama turun 0,1, turun lagi. Pokoknya begitu terus deh. Ya. Nah, ya. Sementara teman-teman harus tahu kalau aki ini dikonek ke dalam mobil ya, maksudnya dikonek ke mobil, itu biasanya kan nanti dia akan langsung hidupin peralatan-peralatan elektronik mobil, gitu ya. Peralatan-peralatan elektronik mobil, teman-teman. Nah, biasanya peralatan-peralatan elektronik mobil itu kurang lebih sekitar sama nih, 0,1 ampere. Kita anggap segini deh, tergantung mobil juga kan. Mobil mungkin yang banyak peranti elektroniknya, ada ECU, modul EPS, modul ini, modul itu, ya saya nggak tahu lah. Kita anggap aja 0,1 ampere juga. Jadi kalau mobil dalam keadaan dikonek ke dalam mobil, udah berkurang berapa nih? Udah discharge-nya aja sudah 0,1 tambah 0,1, berarti 0,2 ampere, teman-teman. Ya, ingat nih, baru taruh di mobil aja udah berkurang 0,2 ampere. Begitu ya. Bukan berkurang, maksudnya bebannya udah dibebani 0,2 ampere. Nah, ini prinsipnya teman-teman harus tahu dulu. Nah, sekarang saya masuk ke dalam bahasan baterai maintainer. Di dalam mobil itu, mobil EV terutama nih ya, itu ada namanya baterai maintainer, teman-teman. Jadi baterai maintainer itu dia dalam mobil mati ya, mobil dalam keadaan mati itu dia bisa ngecas si aki ini. Bisa ngecas si aki ini dengan catatan apa? Kalau akinya masuk dalam kategori harus dijalankan sistem baterai maintainer. Apa tuh syaratnya? Nah, ini dia, teman-teman. Syarat baterai maintainer adalah kalau SOC, state of charge-nya si HV itu maksudnya high voltage atau si baterai pack ya, itu lebih dari 30%. Jadi kalau mobil itu kan punya baterai pack. Nih yang baterai pack yang besar ya. Atau high voltage nih. Ini tuh kalau dia SOC-nya itu di atas lebih besar dari 30%, itu baru boleh jalan sistem baterai maintainer ini. Dan mobil syaratnya harus mati dan lock, harus dikunci. Jadi kalau mobilnya cuma nutup mati dong tapi nggak dikunci, dia nggak bakal mau jalan juga baterai maintainer. Terus tidak dalam charging. Jadi kalau lagi ngecas, mobil lagi dicas, dia nggak mau juga sistem baterai maintainer ini kerja. Sama LV-nya, LV itu maksudnya si akinya ini. Akinya ini itu harus di bawah 12 volt. Ini saya nggak tahu ya, ini beda-beda pabrikan, beda setting point. Saya nggak tahu nih, ada yang 11,9, ada yang macam-macam lah. Saya nggak tahu, tapi kita anggap aja ini 12 volt gitu ya. Nah, sekarang teman-teman saya mau jelasin nih. Anggap aja, jadi kan jelas nih, si baterai maintainer itu dia kerja nih. Kerja itu dia ngebaca, ingat, start baterai maintainer kalau kondisinya ini semua ya. Mobil lagi mati, tidak dalam charging. Nah, sekarang lihat teman-teman, baterai maintainer ini mulai bekerja. Kita anggap aja di sini, di titik ini dia mulai kerja. Anggap ini misalkan jam 00 lah gitu ya, jam 00 nih misalkan gitu, dia kerja. Berarti ntar 00:15 gitu, 15 menit kemudian dia baca nih, dia suruh baca nih, hei baca, aki
CLV itu berapa volt, suruh baca. Misalkan contohnya, aki LV sekarang 12,5, masuk nggak sistem baterai maintainer kerja? Nggak masuk, karena kenapa? Karena dia nunggu di bawah 12 volt. Nah gitu ya, ini kan 12,5, berarti dia nggak bakal kerja sistem baterai maintainer itu. Paham ya teman-teman ya? Baterai maintainer itu begini teman-teman, ini saya belum jelasin ya. Baterai maintainer itu ibaratnya si aki ini mau dicas, si aki ya mau dicas sama si DC to DC, DC-nya kan dari baterai pack. Berarti baterai pack nih yang gede nih. Baterai pack. Nah, dia ini bisa jalan sendiri walaupun mobilnya lagi mati. Dia bisa jalan sendiri ngecas ini gitu loh. Kalau mendeteksi tegangannya baterai ini di bawah 12 volt, makanya dia jalan nih. Kalau mobil mati langsung jalan dia. Anggap jam 00 nih orang matiin mobil, langsung jalan. Baca 15 menit, akinya gimana? Di bawah 12 enggak? Oh enggak, 12,5 ya nggak jalan baterai maintainer. Ini nggak bakal hidup nih, baterai pack nggak bakal ngidupin DC to DC, DC nggak bakal ngecas. Karena kita anggap sekarang masuk nih setting poinnya. Akinya berapa? Setelah 15 menit dicek berapa? Sorry teman-teman, saya koreksi sedikit. Jadi sistem baterai itu mengecek itu 4 jam teman-teman. Sorry, saya koreksi ya teman-teman. Jadi gini, misalkan anggap jam 00 itu mobil baru dimatikan, dia tunggu 4 jam. 4 jam dulu nih. 4 jam dulu. Setelah 4 jam dia tanya, berapa baterai LV-nya? Sorry, begini teman-teman. Berapa baterai LV-nya? LV-nya misalkan tadi 12,3. Berarti dia nggak masuk nih. Nggak masuk ke sini, nggak masuk ke start baterai maintainer. Gitu teman-teman ya. Nah, ntar dia baca lagi 4 jam lagi. Berarti kan jam 00, 4 jam berarti jam 4 pagi nih. Jam 4.00. Ntar dia baca lagi jam 8.00 nih. Jam 8.00 dia baca lagi nih. Berapa baterai LV-nya? Nah, misalkan masuk nih. Udah mulai soak nih aki nih. LV sama dengan 11,9. Berarti kan di bawah 12 nih. Syaratnya masuk nih. Baru start baterai maintainer nanti kerja teman-teman. Sorry ini saya belum jelasin tadi. Jadi ini baru masuk ke sini. Start baterai maintainer, jalan dia ngecas nih. Baterai pack hidup, cetak. Makanya teman-teman kalau misalkan malam-malam atau nggak malam pun tapi tiba-tiba dengar mobil bunyi cetak, itu artinya sistem baterai maintainer lagi bekerja teman-teman. Bukan karena mobilnya ada hantunya ya. Nah jadi seperti itu. Baterai pack langsung kerja, ngidupin DC to DC langsung ngecas si akinya sendiri gitu teman-teman. Harapannya supaya mobil itu selalu bisa ready gitu, karena dia udah bisa baca tegangan si LV ini udah mulai drop nih aki lo gitu loh. Nah makanya tadi tuh jam 00 matiin mobil, 4 jam dibaca, oh masih bagus 12,3. Anggap aja sekarang udah mulai soak, pas jam 8 pagi dicek 11,9. Jalanlah start baterai maintainer. Inilah jalan nih teman-teman. Jalannya biasanya berapa lama? Biasanya teman-teman hanya 15 menit. Jadi si aki itu, si aki ini dicas sama di situ sistem baterai maintainer jalan cuma 15 menit aja. Cuma 15 menit teman-teman. Nah ingat ya, berarti baterai maintainer tuh kerja 15 menit doang. Setelah itu dia stop. Gitu ya. Dia nih stop di sini. Stop. Nah, lihat, balik lagi ke tadi nih, prinsip aki. Aki kan tadi 35 Ah, dia dicas 10-20% aja, anggap 7 Ah. Ingat 7 Ah ini dalam 1 jam. Sedangkan kita cuma 15 menit dicas. Karena cuma 15 menit dicas, artinya 7 Ah ini harus kita bagi 4 kan? Karena kan 1 jam itu 60 menit dibagi 4 15 menit. Berarti 7 Ah dibagi 4. Berapa nih 7 Ah dibagi 4? 1,75 Ah. Ibaratnya begitu teman-teman. 1,75 Ah. Nah, berarti di sini cuma 1,75. Ingat ya, 1,75. Nah, teman-teman, setelah itu kan stop dia. Baca lagi 4 jam. Bagaimana? Oh, masih baca lagi nih. Ternyata 11,9. Masih, berarti dia akan dijalani lagi di sini 15 menit lagi nih. Gitu ya, 15 menit lagi dijalankan lagi. Jadi ini start tadi kan, stop di sini. Ini start lagi, stop di sini nanti. Berarti masuk lagi 1,75 lagi. Begitu terus teman-teman. Jadi jalannya cuma 15 menit, 1,75 masuk. Ntar 4 jam berhenti lagi. 1,75 masuk, 4 jam berhenti lagi. 1,75 masuk, begitu. Begitu terus teman-teman. Jadi teman-teman paham ya, seperti ini strategi. Nah, sekarang gimana nih kok misalkan terhadap aksesoris? Ini kan yang kita mau bahas nih teman-teman. Nah, harusnya logikanya kalau nggak ada beban yang macam-macam, contoh logikanya begini.
Tadi kan kita udah bilang self discharge 0,1, peralatan elektronik mobil banyak ya. Ada apa? Ada GPS yang real time update, ada EOV-nya kan tadi, terus ada TIS, ada lagi apa macam-macam teman-teman. Nah, anggap aja tadi kan konsumsinya kita udah bikin 0,2 ampere. Berarti sepanjang perjalanan tadi lagi di cas 1,75, setelah itu 4 jam kan berhenti nih. Nggak ada pasokan dari DC to DC kan? Nggak ada pasokan dari DC to DC. Makanya ada beban kan di 4 jam ini. Ada beban berapa? 0,2 ampere teman-teman. 0,2 ampere, ingat 4 jam loh. 0,2 ampere ini tadi 1 jam. Ya kan? 0,2 ampere 1 jam kali 4. Kali 4 sama dengan berapa nih? 0,2 berarti 0,8. Sorry. 0,8 ampere. Karena kan kali 4 jam. Berarti di sini selama 4 jam itu butuh konsumsi 0,8 ampere, teman-teman. 0,8 ampere. Tuh, bayangin tadi masuk 1,75 15 menit tapi udah kemakan lagi 0,8 ampere, teman-teman. Tapi masih masuk. Karena kenapa ya tadi? Karena kan nggak melebihi nih. Jadi tetap masih masuk kan gitu 1,75, kecuali kalau pas-pasan banget nih 1,75 pas-pasan 1,75 ya berarti sama juga tadi dicas tapi habis lagi, dicas habis lagi. Tapi kalau ini pas-pasan teman-teman. Apa kalau ini masih masuk? Karena masih sisa sekitar berapa nih? Sekitar 0,95 kan? Masih 0,95 ampere. Intinya masih bisa masuk teman-teman. Nah, kebayangkan kalau teman-teman nambah aksesoris, misalkan ya aksesorisnya teman-teman pasang apa ya, dashcam gitu ya. Terus apalagi? Misalkan audio gitu, anggap 2 aja deh gitu biar nggak usah banyak-banyak. Anggap dashcam itu berapa ya, 200 miliampere gitu ya. Atau sama ini audio misalkan 300 miliampere gitulah. Udah berapa nih? Udah 500 miliampere kan? Udah 500 nih. 500 miliampere artinya 0,5 ampere. Kali 4 loh, ingat. Nah, kali 4 kan? Dikali 4 sama dengan berapa? 2 ampere teman-teman. Bayangin. Kalau kita nambah aksesoris aja berarti jalan sekitar 2 ampere selama berapa tadi? 4 jam kan ini kan. Berarti di 4 jam itu jadi 2 ampere teman-teman tambahannya. Berarti 0,8 tambah 2 ampere jadi 2,8 ampere. 2,8 ampere. Bayangin tuh. Yang masuk cuma 1,75. Tapi selama 4 jam diem baterai maintainer itu nggak kerja gitu, 2,8 dia udah kekuras. Berarti kan habis, makin drop teman-teman. Inilah yang menyebabkan si aki itu ada kemungkinan besar kalau sudah mulai lemah loh ya. Kalau masih bagus mungkin masih nggak masalah teman-teman. Tapi kalau sudah mulai dia resistansinya sudah berkurang dan resistansinya itu sudah mulai tinggi, menyebabkan dia masuknya juga udah jelek. Akhirnya ya tadi baterai maintainer ini tadinya mau menyelamatkan supaya makin panjang umur baterainya, masuk 1,75 volt 15 menit, dia berhenti selama 4 jam. Ntar 15 menit lagi baca lagi kan sistem baterai kan, oh masih masuk, masih drop dia, ya sudah jalankan lagi, harapannya masuk nih 1,75 gitu. Tapi karena kita banyak aksesoris, akhirnya menyebabkan selama 4 jam ini dia berhenti, kan konsumsi tetap jalan terus, aksesoris tetap jalan terus, apalagi dashcam yang hidup 24 jam, apalagi audio yang main asal ambil dari aki. Saya nggak tahu apakah dia di dalamnya putus juga atau tidak kan, saya nggak tahu ya, kita anggap aja dia hidup misalkan. Berarti kan ada beban segini gitu teman-teman. Nah, beban inilah yang akhirnya membuat aki itu makin lama makin drop. Begitu guys. Nah, makanya kalau bisa ya sistem baterai maintainer ini jangan dibebani sama aksesoris-aksesoris yang kemungkinan besar wattnya gede. Kalau teman-teman misalkan, saya bagiin lagi deh. Kalau misalkan teman-teman merasa akinya masih bagus, pasti nggak masalah gitu ya. Jadi makanya dihitung konsumsinya berapa sih gitu kan. Sama tadi, ini kan saya ngambil contoh kalau 35 Ah ya. Kalau teman-teman nanti akinya mobil kemarin saya kalau nggak salah BYD itu 44 Ah tuh. 44 Ah berarti kan ya tinggal 20%-nya berapa. Berarti dalam 1 jam bagi 4 berapa ampere ya, teman-teman bisa hitung lah nanti loh. Jadi makanya butuh hitung-hitungan seperti ini. Tapi ini syaratnya aksesori itu akan mengganggu kalau sudah mulai ada soak aja. Karena kan baterai maintainer kan fungsinya juga kalau akinya sudah mulai agak lemah kan. Kalau aki udah mulai lemah, tegangan di bawah 12 volt baru kan sistem baterai maintainer itu kerja. Kalau akinya masih bagus 12,7, 12,5 ya dia nggak bakal kerja gitu.
Dibebani 2,8 ampere, tenang aja, paling turun, lemah, paling makanya akhirnya mungkin lebih sedikit cepat ganti. Mungkin tadinya kok ini ya gitu kan, harusnya 3 tahun, kenapa ini kok cuma 1 tahun ya? Ini kemungkinan besar hitung-hitungan seperti ini. Makanya tadinya baterai maintainer itu pengen ngecas, pengen kerja, tapi karena selama dia cuma ngecas 15 menit, si aki itu dapatnya cuma berapa, dikuras lagi sama 4 jam karena dia berhenti nggak ngecas, makanya makin berkurang. Yang hubungannya nanti ya resistansinya si aki makin jelek, teman-teman. Nah, kalau udah jelek bagaimana? Ya kayak tadi tuh, kayak penjelasan kita tadi. Jadi mungkin aja jadi mati di tengah jalan. Ya. Walaupun saya belum pernah ngalamin ya, tapi teman-teman ada yang pernah ngalamin juga seperti itu di komunitas. Jadi begitu teman-teman, ya memang kalau kasus kemarin Om Pengepul tuh harusnya pihak BYD itu bisa jelasin juga sih ya secara detail. Memang dari akinya tuh seperti apa ya, mungkin dia harus bisa. Tapi ya saya gimana ya, ya jujur aja kadang-kadang di bengkel itu kan nggak semuanya SA-nya juga memahami tentang kelistrikan. Apalagi banyak juga SA mekanik yang trainingnya kurang atau basicnya bukan orang elektro, tapi basicnya adalah orang-orang piston yang biasa megang piston tapi dipaksakan untuk training high voltage tentang rumus-rumus seperti ini. Ya saya nggak memungkiri juga sih gitu ya. Jadi akhirnya dia jawabannya standar-standar aja, bahkan kadang-kadang bikin malah mengecewakan gitu jawabannya bagi kita yang ngerti ya gitu ya. Begitu teman-teman. Jadi semoga ini menjawab jadi edukasi buat teman-teman. Ini saya nggak menggurui ya. Kalau emang ada yang paham juga, yuk kita berdiskusi. Silakan sharing-sharing juga di komentar. Biar siapa tahu saya ada salah-salah juga. Atau mudah-mudahan ada nih tim teknikal yang benar-benar orang ATPM yang belajar, yang di training sampai ke arah sini gitu ya. Mudah-mudahan loh ya gitu. Tapi saya ya nggak tahu deh gitu ya. Ada nggak teknikal yang di training yang dia benar-benar memahami tentang ini. Oke, mungkin begitu aja teman-teman ya. Biar nggak kepanjangan videonya, saya juga mau siap-siap berangkat soalnya. Udah gitu aja ya. Sampai ketemu lagi ya di vlog kita berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.